warahmatullahi wabarakatuh. Mbok jamu, lenggang luwes dan kemayu. Mbok jamu, ada apa di bahumu? Minum jamu tiap hari agar sehat dan berseri. Minum jamu tiap hari, badan sehat dan berseri. Jamunya jamu kunir asem, biar hidup sehat ayem. Jamunya cabai lempuyang, biar badan sehat ayem. Jamunya jamu daun kates, biar tidur nyenyak pules. Jamunya jahe lempuyang, biar badan sehat ayem. Sepenggal lagu anak-anak milik Karin dan Erlina mengisyaratkan bahwa dengan usaha jamu itu kita bisa hidup layak. Kevin Liliana, Putri Indonesia tahun 2017 sebagai Putri Lingkungan di kontes kecantikan Putri Indonesia, kemudian mewakili Indonesia dalam Miss Internasional 2017 di Jepang. Kevin Liliana memenangkan kontes tersebut dan memakai kostum bakul jamu sebagai budaya khas Indonesia dan memenangkan nasional kostum dengan budaya bakul jamu atau jamu gendong. Dan saat ini dengan segala kebesaran hati kami Subarkah, pembina majalah Lentera SMA Negeri 1 Singgahan, sangat bangga berada di keluarga Bapak Suntahar dan Ibu Bastuti, memiliki dua putra, Muhammad Adan Sofari Barsah, yang nomor 2 siapa? Ahmad Abdullah Barsah. Mas Aab dan Mas Zahan. Istri Mas Zahan itu adalah Roy Hanatul Jannah, putra dari Bapak Samudi dan Ibu siapa Dek Roy? Ibu Srikana. Mereka adalah tetangga-tetangga kami yang luar biasa. Kami sering mengobrol banyak hal tentang hidup dan kehidupan. Meski ngobrol kami hanya sebatas di warung kopi atau di tempat-tempat yang sederhana, tapi dari situlah kami banyak mendapatkan falsafah hidup, tentang kehidupan, tentang perjuangan seorang ayah, tentang perjuangan seorang ibu yang luar biasa, tentang birrul walidain dari seorang anak, tentang bakti seorang anak. Hasil tidak pernah mengkhianati proses, dan itulah yang kami tangkap dari keluarga Bapak Suntahar dan Ibu Bastuti. Di kediaman beliau yang besar ini, kita tidak pernah menyangka bahwa berdasarkan cerita dari Mas Zahan, kebetulan Mas Zahan adalah murid SMA Negeri 1 Singgahan. Ketika kecil, ketika teman-temannya sudah memiliki televisi untuk ditonton di rumah, Mas Zahan saat itu belum memiliki televisi untuk ditonton. Ketika teman-temannya memiliki mainan, Mas Zahan belum punya mainan. Hal itu yang membuat kami terinspirasi di keluarga ini untuk sekedar berbagi tentang kisah sukses dari seorang Mbok Jamu, dari seorang Bastuti dan Mas Suntahar yang saat ini menjadi pelaku UKM dengan berjualan jamu. Dan yang kami bangga bahwa ternyata di desa sekecil Laju Kidul telah ada UKM yang mengedepankan bakul jamu sebagai wahana untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tetapi belum tersentuh sama sekali. Minimal Subarkah belum tahu kalau sebenarnya di sini ada usaha UKM, usaha kecil dan menengah yang membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran dan membantu tetangga-tetangga sendiri untuk mendapatkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan hidup secara ekonomi. Saat ini saya akan berbicara langsung karena biar bisa bercerita banyak tentang hidup dan kehidupan, tentang usaha mengawali dari nol dan usaha mengalami sampai sekarang bisa memiliki rumah yang menurut Barkah sudah sangat amat megah. Pak Suntahar, monggo diceritakan awal mula Bapak menekuni usaha, mulai dari usaha apapun sampai yang tadi saya dengar pernah ke Kotar 2 tahun. Monggo diceritakan Pak Suntahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Suntahar, saya bercerita tentang kehidupan dulu sebelum kita jualan jamu.
istri saya jualan jamu. Itu pakai sepeda ayun, Daun keliling. keliling, pokoknya satu kampung ke kampung lain, kecamatan, sehingga sampai ke kecamatan Montok, Bangilang. Naik sepeda ontel. Naik Mas sepeda Ari. ontel. Dan Mbak Tuti ya. Iya. waktu itu belum punya motor. Iya. Terus saya dari luar negeri di sana timur Wis di Qatar. Qatar, Iya. pulang itu bawa duit sedikit buat beli motor, terus buat jualan jamu. Nah, waktu itulah kita merasakan bahwa di rumah itu ada pekerjaan. Alhamdulillah. Itu saya membantu jamu. Berikut itu saya juga berpikir mau cari pasar di mana. Kalau di keliling desa ini sudah semua dikelilingi, jadi besok sudah bingung untuk jualan jamu. Terus saya berpikir untuk cari pasar. Nah, waktu itu tengah malam saya pergi ke pasar Jatirogo. Di pasar Jatirogo melihat kok sepi banget. Waktu lain aku ke pasar pagi, paginya lain. Nah, itu ramai, berarti ini pasar malam. Kalau sudah pagi habis jam 3 nggak ada orang, tapi kalau jam 2 sampai jam 3 ada orang. Nah, itulah saya pergi ke sana bawa jamu. Jamu. Kemudian mengembangkan usaha potong ayam. Ceritanya bagaimana, Mas? Nah, waktu itu saya kerja di sana, Jalan jamu saya sendiri. jualan jamu sendiri. Bapaknya nganggur. Saya nganggur. Jadi bapaknya tiba nganggur ya jualan ayam. Saya Mulai tahun berapa nih? tahun 2014. Di Jatirogo yang 2014. Tapi sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang, sehingga dalam prosesnya sebagai seorang Ahmad Adnan Sofari Barsyah melihat tampangnya yang keren, melihat setiap hari Han ini keliling dilaju naik mobil, sehingga untuk seorang gurunya Subarkah kadang-kadang juga minder, padahal kita pernah kuliah di tempat yang sama. Tapi itulah ternyata diperbankan tidak membuat seorang Ahmad Adnan Sofari nyaman. Karena apa? Sebagai ayah yang sekarang sudah menghidupi keluarganya, mereka lebih memilih keluarga sebagai tumpuan kehidupan, memilih keluarga sebagai sarana untuk mengembangkan usaha bersama. Dan saat ini Mas Zahan, karena Pak Suntahar ini menekuni usaha ayam, sehingga ayam itu dikelola sedemikian rupa sehingga menekuni usaha jual sate. Sosok setampan Ahmad Adnan Sofari di mata seorang Subarkah tidak pernah terfikir bahwa dia yang sekarang itu mau jualan sate. Tapi itulah bahwa harta yang paling berharga adalah keluarga. Hal itu dinyatakan seorang Hahan dan Roy, yang kebetulan dua-duanya adalah murid Pak Barkah. Sungguh suatu keharuan yang luar biasa. Subarkah angkat topik pada mereka berdua, karena dengan itulah keluarga mereka bisa utuh. Dan saat ini karena sudah ada karyawan yang membuktikan bahwa pelaku UKM yang sudah berhasil menapaki jual jamu selama 20 tahun, ada banyak varian yang dijual di sana. Monggo saya diantar ke tempat bikinan jamu. Si kopil, si cantik. Assalamualaikum, Mbak. Saya tidak letok, Pak. Saya tidak letok. Assalamualaikum. Dan inilah sebaik lagu yang tadi saya nyanyikan yang berjudul Mbok Jamu. Di sini ada Mbok Jamu yang membantu usaha dari Ibu Tuti dan Mas Suntahar. Luar biasa. Jamunya macamnya apa saja, Mbak? Ya, kunyit asam. Kunyit asam, terus kunci suro, temulawak. Kepiok. Sing kunyit asam pundi nggih? Kula nyuwun pundi, Mbak? Rahasia iki. Oh niki. Badhe nyoba. Iya, ambilkan air, ambilkan gelas, Mbak. Enggak mau. Ya ini jamunya
jamu kunir asem, biar hati ayam tentrem. Jamunya cabai lembuyang untuk kepala yang puyeng. Sebenarnya hanya sebatas lagu, tapi ini adalah ungkapan doa yang dilantunkan oleh Karin dan Erlina, penyanyi cilik saat itu. Kunir asem pasti nyaman karena istimewanya jamu di sini adalah bahwa jamu di sini diproduksi secara herbal, bahan-bahannya juga herbal, orang-orangnya juga luar biasa lugu, membantu dengan tulus sehingga bisa mendapatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nanti kita akan berkenalan satu-satu dengan mbak-mbak yang luar biasa. Saya minum dulu Bu Afin. Alhamdulillah. Saya iki dulu kali pundi nggih? Oh, Mbak Zah. Mbak Zah. Sampun pinten Pinten tahun bantu 4 tahunan Mbak Nur, mau 4 tahun. sekawan tahun nggih, alhamdulillah. Sampai kerasan sekawan tahun napa ingkang didapat dari membantu Bu Tuti untuk berjualan jamu? Pasti yang didapat. nggih napa niku? Orangnya yang punya jamu juga ramah. Nah, itulah. Cantik pasti, baik nggih. Nggih. Terus nyaman. Alhamdulillah. Nyaman itu yang tidak bisa dibeli. Mbak Sinten, saya pesan putih Mbak jenengan. Tanggir, sange Tanggir ya, ini yang dari Tanggir. Mbak Sinten? Mbak Ndel. Sami nggih, kesane nggih. Sami. Sama-sama pinten tahun, Mbak? Ini kan penggantinya yang baru, Oh, penggantinya ngoten. Mbak Tias. Mbak Tiasnya resign nggih. Iya, resign. Mbak, jenengan sinten apa? Mbak Mur. Mbak saya pundi? Paling lama depan rumah. Oh, depan rumah. Udah 10 tahunan ini. Sudah setahun, Mbak? Iya, sudah. Alhamdulillah nggih, nyaman nggih. Mas Har ganteng sae, Mbak Tuti ayu, apian ngoten nggih. Alhamdulillah. Mbak, jenengan sinten? Kula Siti Bumbarja. Idul kali nggih, Mbak. Dah. Kenal kali Mbak Barkah ngoten to? Oh, wis apa-apa. Ya apa kesane kali Mbak Barkah, Mbak? Dah. Oh, lama menyenangkan. Alhamdulillah. Terus ngomong malih. Terus ganteng masyarakat. Oh, ngoten nggih. Sing elek mboten. Sing mosok mboten wonten elek Mbak. Tenan Pak arek Pak Barkah niku sepundi. Napa nggih? Napa? Kata elek napa, Mbak? Arek apa nggih? Mboten ngerti sampeyan ate. Dereng ana sampeyan ya, Pak. Ngoten nggih, mboten sebenarnya. Ketika cuek ngoten nggih, padahal mboten asline. Nggih, mboten. Bahan-bahannya mungkin itu saya pun di Mbak Tuti. Pasar Jatirogo. Pasar Jatirogo, semua Semua dari dari Pasar Jatirogo. bahannya apa Mas? Kunir, kunci, temulawak, daun-daunan, daun Oke. sirih, daun lutas, pokoknya daun-daun yang buat. kalau misalnya kehabisan bahan ngoten ya Mbak Tuti. Mboten nate nggih. Mboten nate. Karena sudah punya langganan nggih. Langganan itulah bahwa kita berusaha melakukan usaha apapun ketika sudah tidak dipercaya itu pasti akan susah. Tapi ini membuktikan bahwa Mbak Tuti tidak pernah kehabisan bahan. Kepercayaan itu mahal karena kepercayaan itulah yang kunci sukses dalam menjalani bisnis apapun, termasuk bisnis usaha jamu. Dari tempat yang sederhana milik Mbak Tuti dan Mas Tuntahar, saya Subarka, Mbak Sinten? Mbak Nur. Mbak Nur, Mbak Sinten? Mbak Dom, Mbak Zah, Mbak Tuti, dan kita kembali ke Mas Tuntahar di Oh, menghadap ke sana saja ya. Dari kediaman yang luar biasa milik Pak Tuntahar, Ibu Basuki, Mas Zahan, Mbak Roy. Mbak Roy mana Mbak Roy? Dan Subarkah melaporkan. Wassalam. Iku